Taiwan melaporkan 81.852 kasus lokal pada 26 Mei. Angka kematian 104 orang, rekor tertinggi untuk tahun ini, sementara yang bergejala akut bertambah 333 kasus. Mulai hari ini juga CICC memberlakukan kebijakan tes rapid positif dianggap terdiagnosis untuk mengurangi tekanan kapasitas tes PCR dan mempercepat diagnosis pasien berisiko tinggi. Menurut CICC, Taiwan masih di puncak lonjakan dan pandemi belum mereda. 今天的这样的死亡数其实也是不对应到5月18、19开始的这个8万多到9万的一个确诊数。所以相对占量大概是89%这样的一个情形。那是不是有特别的一个情况？我想还要值得再观察。 CICC juga meluncurkan kebijakan mendorong vaksinasi lansia dengan pemberian insentif. Sebelum akhir Juni, bagi lansia yang menerima vaksin akan mendapatkan hadiah produk pendidikan kesehatan dan 2 set alat tes rapid. Penyaluran alat tes ke daerah juga telah diselesaikan, diharapkan bisa meningkatkan cakupan vaksinasi kaum lansia. Kasus lokal COVID-19 di Taiwan rata-rata masih bertambah 80.000 per hari. Komandan CICC Chen Shizhong menganggap puncak perjangkitan masih belum berlalu. Ada dokter berpendapat jumlah kasus di kawasan utara memang telah berkurang, tapi di kawasan selatan mulai meningkat. Maka puncak perjangkitan mungkin akan berlanjut 8-10 hari lagi. 我们会在高点持续一段时间，可能1个礼拜、2礼拜都有可能。 那所以呢，我们的每日确诊人数呢，大概就会在这个8万、10万之间嘛，大概是最有可能的。北部之后的大概2个礼拜，大概的高峰期大概间隔2个礼拜了。中南部已经即将要进入高原期了。 Menurut Huang, Taiwan tidak mencatat jumlah kasus positif setinggi Selandia Baru dan Inggris, tapi saat hasil tes positif dianggap terdiagnosis dan dilaporkan, angkanya pasti akan menembus 100.000. Sejumlah pakar berpendapat lonjakan kali ini telah meningkatkan kewaspadaan warga. Kendati jumlah kasus tidak akan kembali membludak, waktu redanya akan lebih panjang. Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Jepang dan Korea, di mana pengembangan pandemi masih berlanjut setelah 4 bulan, Taiwan mungkin hanya bisa memulihkan kehidupan normal paling cepat September, dan pembukaan sepantasnya akan diwujudkan setelah kekebalan komunitas mencapai standar tertentu. Hujan deras yang didatangkan front hujan Plum telah menimbulkan bencana ambruknya jalan, banjir, dan tanah longsor. Di Pingchen, Taoyuan, sebuah jalan tanggul pengendalian banjir ambruk. 4 mobil di pinggir jalan jatuh ke parit irigasi. Untungnya tidak ada yang cedera. Sementara lantai bawah tanah 20 rumah di sisi hulu tergenang air untuk pertama kali dalam 30 tahun. 我是听到我家的警报器响了哈，后来我老公就出来看。 第二次一走出来，车子就砰就掉下去了。那大台比较严重，好像整侧边都烂了。Di Kuishan juga di Taoyuan, sebuah mobil tertimbun tanah longsor di sebuah bukit. Untungnya juga tidak ada yang cedera. Kawasan Miaoli juga diguyur hujan deras sepanjang hari. Pengendara ini mendadak kehilangan kontrol dan tergelincir. Tidak lama kemudian, hal yang sama terulang lagi. Menurut warga setempat, bagian jalan provinsi nomor 1 dekat sebuah lokasi konstruksi di Tongxiao tergenang lumpur, mengakibatkan 4 sepeda motor tergelincir, 2 pengendara cedera dan diantar ke rumah sakit. Keputusan pegawai untuk tidak lembur hampir melumpuhkan transportasi kereta api Taiwan pada hari buruh 1 Mei. Cara yang sama sebenarnya akan diadopsi untuk liburan Festival Pechun, tapi melalui negosiasi panjang dengan MOTC, Serikat Kerja tanggal 25 mengumumkan pembatalannya untuk memastikan kelancaran operasi TRA. Menteri MOTC Wang Kuo-tsai meyakinkan keharmonisan yang dicapai, menambahkan bahwa pekerjaan berikutnya adalah berdiskusi dengan Serikat Kerja atas 16 undang-undang berkenaan dengan korporatisasi TRA. Sementara perihal pemulihan pariwisata pasca pandemi, Wang mengisyaratkan karena gerbang negara mungkin tidak akan dibuka dalam waktu dekat, MOTC telah meminta anggaran 6 miliar dolar dari Yuan Eksekutif khusus menstimulasi pariwisata domestik. Di antaranya 500 juta akan dialokasikan untuk transportasi bus, sisanya untuk industri perhotelan dan taman rekreasi.